Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ja'ala man hajainuhu bainal kaf wan nun. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allahumma shalli ala dzatil Muhammadiyah allati fatil ahadiyah syamsi samail asrar wa mazharil anwar wa markazi madaril jalal wa qutbil falak. Amma ba'd, yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimul ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, wabil khusus guru kita bersama, yakni Al-Mahbub Al-Habib Faisal Ibn Abu Bakar Al-Jufri, dan juga Ustaz Aang Jurumi. Doakan Allah panjangkan umur beliau, berkahkan kehidupannya, berkahkan rizkinya, berkahkan keluarganya, istiqomahkan dakwahnya, menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan juga yang saya banggakan, segenap keluarga besar Front Persaudaraan Islam beserta segenap sayap juangnya, Batik, Pri, dan segenap para panitia PHBI, yakni para viking dan bobotoh lintas Purwakarta, dan segenap yang saya cintai seluruh hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kenapa? Karena malam hari ini kumpulnya kita untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, dan kita punya lidah basah untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Allah turunkan rahmat. Di saat manusia yang lain lidahnya basah, bukan berzikir, lidahnya basah bukan untuk salawat, tapi Allah selamatkan kita sehingga Allah pertemukan kita pada malam hari ini. Kenapa? Karena suatu keberkahan, kemuliaan memperingati Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Sayyidina Rasul juga sabdakan, juga katakan Sayyidina Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'ana ma zahrani, man sofa aliman faka'ana ma sofa'ani, man jalasa aliman faka'ana ma jalasani fid dunya, fa ma jalasani fid dunya ajlastuhu ma yaumil qiyamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, siapa orang yang mendatangi orang alim, mendatangi ulama, mendatangi kiai, maka sama saja dia mendatangiku, kata Rasulullah. Man sofa aliman, dan siapa orang yang jabat tangan dengan ulama, dengan kiai, dengan ustaz, maka sama saja jabat tangan denganku, kata Rasulullah. Man jalasa aliman, jalsah, siapa orang yang duduk dengan ulama di alam dunia sini nih, maka sama saja dia duduk denganku di alam dunia, kata Rasulullah. Dan siapa orang yang duduk denganku di alam dunia, maka nanti di yaumil qiyamah akan aku dudukkan bersamaku. Mau duduk bareng Nabi? Duduk bareng Nabi mau? Duduk bareng Nabi mau? Semua apa? Semua apa duduk bareng Nabi? Kita banyak aku tiap hari ngadakan maulid, sini maulid, sana maulid, tapi pulang sampai rumah nggak tambah kecintaan kita sama Nabi, nggak tambah cinta kita sama ulama, nggak tambah cinta kita sama habaib. Buat apa datang maulid tiap hari kesana kemari, tapi nggak tambah cinta kita sama mereka orang-orang yang berjuang, warasatul anbiya? Buat apa? Oleh karenanya mereka idza futihat abwabu khairin fa'aqbilu, mereka yang datang merangkak ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang membawa apa? Kecintaan, ketulusan, keikhlasan dalam berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan sunnah-sunnahnya Rasul, menegakkan hukum-hukum syariatnya Allah. Orang-orang yang ikhlas, yang tulus, yang penuh cinta, tanpa mengharap pahala dunia, tanpa mengharap pangkat, harta, tahta, jabatan. Mereka yang akan sanggup berjumpa dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya nggak panjang lebar, sedikit, semoga sedikit yang saya sampaikan manfaat dunia akhirat. Karena telah panjang. Yang pertama disampaikan oleh Aang Jurumi biasa, yang kedua disampaikan oleh Habib Faisal Al-Jufri juga luar biasa. Saya hanya tambahkan sedikit. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akhir zaman. Ini zaman di mana wala talbisu haqqal bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ini di mana zaman yang hak jadi batil, batil jadi hak. Betul. Semua terlihat abu-abu, dirasa benar, ternyata bukan. Lantas tugas kita apa, saudara-saudara?
Tugas kita adalah wal mu'minun wal mu'minat ba'dahum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tugas kita sesama mukmin, sesama orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, harus saling tolong menolong dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak boleh merasa benar sendiri. Enggak boleh merasa selalu menuduh orang, enggak boleh. Kita berjuang harus sama-sama. Tidak boleh bercerai-berai. Kenapa muslim Indonesia banyak? Muslim Indonesia banyak. Tapi saat dibutuhkan menegakkan amar ma'ruf banyak atau dikit? Kurang kompak. Banyak atau dikit? Ngakunya cinta Nabi, ngakunya cinta Rasul, ngakunya cinta ulama. Karena saudara-saudara, cinta tanpa bukti itu palsu. Cinta tanpa pengorbanan itu namanya dusta. Lebih baik kita jadi orang yang jujur daripada orang yang munafik, jul wajahin, yakni berwajah dua. Di depan ya siap bela, di belakang siapa habis berisik gitu. Betul? Jangan jadi orang munafik, jadi iblis kalian. Jangan jadi malaikat, jangan jadi iblis tapi casingnya wujudnya malaikat. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Insya Allah. Dan juga terima kasih kepada keluarga besar Bobotoh Lintas Purwakarta yang telah menjadikan asbab Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad, sehingga kita kumpul di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga pulang dari ini majelis, Allah ampuni dosa-dosa kita, ampuni dosa kedua orang tua kita, ampuni dosa guru-guru kita, dan pulang dari ini majelis Maulid yang agung yang berkah, Allah tambahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saudara yang dirahmati Allah, hikmah daripada inti Maulid apa? Yakni mengambil ibrah, mengambil itibar, mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi, dari perjuangannya Nabi, dari kekhususiannya Nabi, dari mukjizatnya Nabi, dari biografinya Nabi. Tapi yang sifatnya apa? Khas, asyraful khalqi wa asyraful khalqillah khairul khalqin nas. Tidak ada manusia yang paling sempurna, yang paling mulia selain Sayyidina Rasul. Sayyidina Rasul lahir ke alam dunia, seluruh isi alam jagat raya bergembira, senang menyambut seluruhnya makhluk kecuali satu, iblis. Kalau ada orang benci Maulid, siapa dia? Kalau ada benci Maulid, siapa? Iblis. Seluruhnya menyambut kelahiran manusia paling agung yang istimewa, kekasih pujaan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Rasul lahir ke alam dunia sudah dalam keadaan pakai celak mata. Sayyidina Rasul lahir ke alam dunia sudah khitan. Sayyidina Rasul tidak pernah mengalami ihtilam, yakni mimpi basah. Sayyidina Rasul tidak pernah tubuhnya dihinggapi oleh lalat, oleh kotoran. Sayyidina Rasul ketika berjalan, batu-batu ranting itu minggir. Ketika Sayyidina Rasul berjalan, itu selalu dilindungi oleh awan-awan. Sayyidina Rasul berjalan, pandangan ke depan sama dengan pandangan di belakang. Ketika menengok selalu dengan tubuhnya. Sayyidina Rasul penuh dengan keistimewaan. Rasulullah sakit, itu basyariahnya. Padahal obat yang pengen dimakan sama Sayyidina Rasul, bukan Sayyidina Rasul sakit. Sudah. Kita baru lahir, ibu kita ngalamin yang namanya apa? Kontraksi. Betul? Ngalamin gak bu kontraksi bu? Sakit pasca sebelum melahirkan, betul? Tapi Sayyidah Aminah radhiyallahu anha tidak mengalami yang namanya kontraksi. Berarti Rasulullah istimewa nggak? Rasulullah istimewa nggak? Istimewa nggak? Istimewa. Terus ada lagi orang bilang bapak ibunya Nabi masuk neraka. Bapak ibunya Nabi masuk. Pernah dengar ada orang bilang gitu? Siapa yang bilang gitu? Orang bilang bapak ibunya Nabi masuk. Goblok. Sumber kemuliaan, sumber keagungan, pasti yang berdekatan ikut menjadi mulia, betul? Pasti menjadi agung, betul? Berarti nggak masuk akal kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, betul? Sampai sini jelas? Sudah. Yang terakhir, ahibbakum wa aqrabukum minal majlisan yaumil qiyamah. Kita hidup di alam dunia, saudara. Mau cari apa? Coba. Pasti yang kita cari adalah bahagia dunia dan tidak akan manusia di alam dunia bahagia
Kalau di dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam perbuatannya, dalam perkataannya tidak ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, nggak akan dia. Maka kata Nabi, ahibbakum, kalau kamu mau saya cintai, kalau orang sudah dicintai oleh Nabi, selamat kamu dunia akhirat. Wa aqrabukum, kamu dekat dengan Nabi, dengan saya kata Nabi. Minal majlisan yaumil qiyamah, tempat duduknya nanti di hari akhir. Apa kata Sayyidina Rasul? Yakni aksarukum alaya sholah, yakni perbanyaklah baca sholawat atasku. Perbanyak baca sholah, kurang kompak, perbanyak baca sholah. Tapi sholawat saya mau sampaikan di sini. Ente orang jangan lihat mobil mewah, sholawatin aja dulu. Jalan lihat mobil rumah mewah, sholawatin aja dulu. Belum punya kerja, sholawatin aja dulu. Mau nikah, sholawatin aja dulu. Banyak utang, bayar. Nah, ini perkara-perkara ini yang harus saya sampaikan di sini, saudara-saudara. Kampung apa ini namanya? Warung Jeruk. Tegalwaru, lapangan apa ini? Warung Jeruk. Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Jangan karena perkara-perkara dunia. Mau punya mobil, sholawatin dulu. Mau punya rumah, sholawatin dulu. Mau ini, mau itu, sholawatin dulu. Goblok itu orang. Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW nawaitunya adalah mahabbah, yakni cinta kepada Rasul SAW. Kalau kita bersolawat karena maksud pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, lihat solawatnya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Apakah solawatnya Allah, salamnya Allah kepada Nabi pengen ini, pengen itu? Apakah kita lebih tinggi dari Allah? Pujian kita kepada Rasul tidak menambah kemuliaan Rasul. Enggak solawat kepada Nabi, enggak berkurang kemuliaan Rasul juga. Jadi kita yang butuh solawat. Berkah solawat, sebenarnya Rasul tolong kita nanti. Tapi kalau kita mengharap perkara mobil, rumah, nyampe di akhirat Rasul tanya, pahala kamu sudah dibayar. Kamu pengen mobil, pengen rumah, di dunia sudah saya bayar. Sekarang kamu minta apa di akhirat? Zong akhirnya kita. Oleh karena saya sampaikan di sini, kita solawat atas Nabi atas dasar kurang kompak, atas dasar mahabbah, cinta kepada Rasul tanpa syarat, tanpa meminta sesuatu, tanpa menolak sesuatu, cinta saja. Karena kemuliaan, ketinggian yang paling agung bukan antum sorga, bukan keistimewaan, anugerah paling besar di akhirat bukan berarti antum masuk sorga, bukan. Keistimewaan yang paling tinggi, ziyadah fi syarafil Mustafa, yang paling besar, paling megah di akhirat adalah mata kamu dihalalkan oleh Allah untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu. Nabi Yusuf, tahu Nabi Yusuf? Ganteng nggak? Tampan nggak? Nabi Yusuf itu ganteng, tampan, dikenal seluruh dunia karena satu tetes keringatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Yusuf tampannya karena satu tetes keringatnya Nabi Muhammad. Berarti bayangin bagaimana tampannya Rasulullah, coba. Masya Allah. Jadi kita berharap semoga mata kita dihalalkan untuk melihat wajah indah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita sama-sama di sini sholawat di bil qulub. Semoga Allah bersihkan hati kita dari berhala-berhala dunia, dari penjara-penjara dunia, sehingga hati kita ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dan karena sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat jangan ngarep apa-apa. Yang kita harap adalah ridhonya Allah dan ridhonya Rasul. Sudah urusan dunia serahin nama bab dunia. Jangan digabung-gabung urusan ukhrawi akhirat. Walaupun bahagia dunia perlu, betul. Tapi bahagia yang nggak keluar dari koridor Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sholawat bil qulub diiringi hadroh. Semoga senantiasa malam ini menjadi saksi. Seluruhnya menjadi saksi sehingga seluruh yang ada pada hari ini matanya dihalalkan melihat wajah indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa nuril absar
dirahmati oleh Allah. Saya berpesan kepada seluruh ibu-ibu, perempuan-perempuan yang hadir pada malam hari ini, yakni Madrasatul Ula, yakni Al-A'la. Mereka-mereka generasi-generasi Islam syubanul yaum rijalul ghad, itu tergantung daripada ummiyah, yakni ibunya. Oleh karenanya saya pesan, Bu, didik anak-anak mudanya, didik anak-anak lakinya, anak-anak perempuannya dengan didikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan didik dengan didikan-didikan yang ada di televisi, di media. Bahkan sekarang nonton TV pun susah, betul? Bersulit semuanya. Ya karena dari sekarang kita didik anak-anaknya dekat dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan habaib, dengan ahlul bait, dengan ulama. Maka insya Allah besok Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang yang baik, betul? Tapi kalau dari zaman sekarang, dari zaman masih kecil dididik dengan didikan, masya Allah, didikan-didikan syariat, didikan-didikan yang nggak jelas, maka besok Indonesia dipimpin sama orang-orang yang nggak jelas, betul? Oleh karenanya saya pesan, jangan sibuk main handphone, Bu. Karena bangun tidur pasti pegang, mau tidur pegang, mau mandi, mau makan, mau jalan, pegang handphone semua, mau mati pegang apa bentar? Masya Allah, jangan Bu, jangan. Ambil teladan istrinya, istri keluarganya Rasul, keluarga Ahlul Bait, ambil teladannya. Jangan ikutin artis-artis kawin cerai bodoh itu. Betul? Jangan contoh mereka, contoh lewat siapa? Lewat mereka, lewat para ulama, lisannya para ulama, lewat ilmunya para ulama. Kalau jauh dari ulama, hidup kita pasti rusak, pasti itu. Demi Allah saya bersaksi, hidup kita jauh dari ulama, rusak pasti dunia akhirat. Semoga pulang dari ini majelis Allah dekatkan hati kita dengan para habaib, dengan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Terus apa saat ilmunya? Ilmunya yang pertama, adiba waladukum min salasin khisal, Bu. Pesan saya, wasiat saya, hubba nabiyakum. Pertama, Bu, didik anak kita, kenalin sama Sayyidina Rasul, perjuangannya. Yang kedua, hubba min ahlil baiti Rasul. Kedua, Ibu, kenalin keluarga kita, anak kita, didik kita dengan keluarganya Rasul, ahlul baitnya. Biasa kita kenal dengan istilah para habaib, karena nggak akan keluar dari torigoh, dari jalan kakek nenek moyangnya Sayyidina Rasul. Yang terakhir, ketiga, yakni hubba min ahlil qiraatil Quran. Didik kita punya anak untuk mencintai Al-Qur'an. Insya Allah kalau anak sudah cinta Quran, dia akan menjadi birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Semoga anak-anak pada malam hari ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, bangsa, negara, berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Dan pulang dari ini majelis, kalau doa boleh, mengharap sesuatu boleh. Yang belum nikah cepat nikah, jangan pacaran mulu, dosa. Udah tahu dosa tapi lu masih pacaran, goblok gitu. Betul? Semoga ada rezekinya bisa nikah. Amin ya rabbal. Yang belum kerja Allah berikan pekerjaan yang halal, yang baik agamanya, baik rakyatnya. Terus apa lagi? Yang punya utang, semoga Allah berikan kemudahan untuk membayar. Yang santri, yang mondok, Allah berikan nazroh, Allah berikan futuhul arsyah, Allah berikan kefahaman supaya menjadi naibul ulama, yakni penggantinya para ulama salafun salih. Amin ya rabbal. Suril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.